Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini ialah datangnya dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami sangat bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan datang di hadirat Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Kami diberikan kesempatan kembali untuk menyembah Tuhan. Dan lebih dari itu diberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan bagi kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, biar dalam persekutuan ibadah kami ini, biar Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Ketika kami memuji Tuhan, kami memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami menjadi pendengar yang setia dan menjadi pelaku yang setia. Sebab kami sadar hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau menuntun kami melalui firman Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah ini, biar Engkau berkati semua para pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan malam pada saat pagi hari ini dalam pelayanan. Biar diurapi oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Baik pimpin pujian, singer, pemain musik, choir dan tamborin, semuanya diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Biar pelayanan mereka semua benar-benar Engkau dipermuliakan. Untuk hamba-Mu yang Kau percaya untuk melayani pada saat ini, hamba memohon urapan Tuhan mengalir bagi hamba-Mu ini. Setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan benar-benar jatuh di tanah yang subur, benar-benar jatuh di dalam hati yang siap menerima akan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan. Kami tidak mengizinkan kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kami, merampas sukacita kami dalam kami beribadah. Kami satukan iman kami mau tobat semuanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa untuk bungkus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan menuntun mereka boleh tiba di tempat ini dengan keadaan selamat. Kami sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan ada bersama dengan kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami, melepaskan kami pada saat ini. Kami yang terikat dari belenggu kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami tapiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita dengan doa. Saya ingin mendapat kita semua sekalian. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan? Haleluya. Kita mengimani setiap kabar kita dan saya sekarang. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya bukan hanya sekedar apa yang diucapkan, tetapi benar-benar dalam hati kita kabar kita luar biasa, dahsyat karena Tuhan kita luar biasa. Bapak Ibu, Roh Kudus Tuhan telah tercurah dalam kehidupan kita. Dan lalu Kudus Tuhan tetap terus bercurah di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kembali saudara kita langsung berdiri, kita angkat pujian bagi Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah
percaya bahwa hati dan disenangkan dan pujian kita, amin. Dan saat ini diberi kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan tentang kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Teman-teman tunggu kita akan satu pujian bagi Tuhan. Ada satu sholat dunia seperti ini. Ya, shalom. Shalom. Baik, kami dari mahasiswa dari STB Shema mengisikan kisah cinta Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan telah membawa kami dalam pelayanan kami selama 2 bulan di sini. Terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini telah menerima kami dan menerima segala kekurangan kami dalam setiap pelayanan kami. Dan hari ini tinggal pelayanan kami yang terakhir di tempat ini, kiranya jemaat Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini terus mendukung kami dalam setiap studi kami. Terima kasih.
dalam hidupku hanya Engkau, Yesus. Baik, shalom semuanya. Hari ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saya melalui suatu nyanyian dengan judul Musim Akan Selalu Berganti. Nah, di dalam nyanyian ini adalah suatu kerinduan saya kepada Tuhan, di mana sampai saat ini aku diperhadapkan di hadapan jemaat-jemaat Tuhan, dan saya bisa berdiri di tempat ini. Itu adalah sebuah anugerah Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya bisa berdiri sebab Tuhan telah menolong saya. Hari berganti hari Tuhan telah menyertai saya, dan itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan saya, melainkan oleh kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu saya akan menyanyikan lagu ini sebagai rasa kerinduanku kepada Tuhan.
percaya. Tuhan berkat, ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa buat kita dengarkan dalam pujian dari mahasiswa SMA. Jadi ini juga berkat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. 2 bulan mereka melayani tempat ini, Tuhan bersertai dan Tuhan terus memberkati dalam pernikahan selanjutnya. Nah, saat ini jemaat Tuhan, mari kita siapkan hidup kita, hati kita untuk diberkati dalam firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan semua lagi berdiri, kita berdoa pemujian penyembahan bagi Tuhan. Kami perlukan kasih-Mu Tuhan. Kami perlukan kasih-Mu dalam hidup kami. Kemana kami mencari, kami berani orang yang hidup, orang yang luar biasa. Pujian kami Tuhan, kami menyembah kemana kami mencari kasih sejati. Yang kami tahu
Kami butuh Tuhan. Kami butuh firman dalam kami jalani hari hidup ini Tuhan. Sebab kami tidak akan mampu, kami tidak akan kuat dalam menjalani hidup ini tanpa firman Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ini hati kami, ini kehidupan kami. Bentuklah kami seturut kehendak dan rencana-Mu. Ini hamba-Mu, kuduskan dan sucikan. Hamba jauh dari kelayakan di hadapan Tuhan. Hamba tidak bisa memberkati satu jiwa pun di tempat ini ya Bapa. Namun kekuatan firman Tuhan yang akan memberkati kami semua di tempat ini. Gangguan setan bisa bentuk apa saja menghalangi pemberitaan firman Tuhan, mau merampas berkat Allah yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami berdiri atas firman Tuhan, satukan iman kami. Kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kekuatan kuasa Allah yang hebat di dalam nama Yesus penuhi kami, berkati kami semua di tempat ini. Terima kasih. Dengan hikmat daripada Roh Kudus kami akan mampu mengerti firman Tuhan, dan dalam pertolongan kuasa Roh Kudus juga kami akan mampu melakukan firman Tuhan di hari-hari hidup kami. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami siap membaca, merenungkan, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Luar biasa ya. Luar biasa baiknya Tuhan sehingga buat kita ada dan luar biasa di hari ini. Hari ini kita bisa hidup. Hari ini kita bisa bernafas. Hari ini kita bisa datang ke rumah Allah yang Maha Kudus ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup kita. Sehebat apapun kita, ya. Setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun kekayaan kita, itu semua karena Allah yang menganugerahkan dalam hidup kita. Makanya kita patut bersyukur, Allah kita hebat dan luar biasa. Amin. Saya perkenalkan pribadi saya, nama saya Ibu Teli Maliangkai. Ya, Ibu Teli Maliangkai. Saya asalnya dari Manado. Ya, saya asal dari Manado. Orang tua saya juga gembala. Dan puji Tuhan, anak saudara, ya, hanya satu suami dan tetap satu ya, tetap satu. Di sini nggak ada dua suami dua istri kan, satu ya, kecuali maut memisahkan. Nah, itu pernikahan Kristen ya. Jadi saya punya satu suami pendeta juga, dan satu anak. Nah inilah anak saya yang paling cantik. Karena cuma dia satu-satunya anak saya ya, yang paling cantik di rumah tangga saya gitu ya. Sudah beberapa waktu juga Ayu Firia Irot ada di tempat ini. Dia juga banyak pengalaman dengan Tuhan sehingga Tuhan bawa di tempat ini ya. Dan saya percaya bukan kebetulan ini semua, namun dalam rancangan Tuhan. Nah saudara yang kasih, sebelum saya akan lanjut dengan kebenaran firman Tuhan, saya mohon izin bisa nggak saya sama si Ai akan bersaksi sedikit. Bisa ya, saya undang anak saya yang tercinta maju ke depan. Ya, kami akan bersaksi dengan saudara sebelum lanjut firman Tuhan. Setuju semua saudara? Yes. Amin. Saya turun ke bawah ya. Tapi sebelum saya lanjut kesaksian, anak saya dulu yang harus bersaksi. Katanya saya tanya, selama ibadah di sana ada nggak Ai bersaksi? Katanya enggak nih, belum nih. Ya. Jadi saat ini saya todong dia. Harus dia sudah biasa kok di depan. Anak hamba Tuhan itu harus jadi kesaksian. Ya. Makanya saya kasih kesempatan mesti Ai yang bersaksi baru saya meneruskan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Di sini saya mau menyaksikan cinta kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya banyak sekali berpengalaman dengan Tuhan. Awalnya saya tidak mau untuk menjadi seorang hamba Tuhan, karena saya tahu begitu sakit menjadi seorang hamba Tuhan. Sampai sekarang pun masih tetap diproses oleh Tuhan. Tuhan membentuk hati ini untuk betul-betul mengasihi. Saya boleh ada di tempat
boleh diteguhkan Tuhan dalam panggilannya. Tuhan memurnikan motivasi saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Mungkin itu saja kesaksian saya, dan selanjutnya saya serahkan kepada Mama. Puji Tuhan, saudara. Ini anak satu-satunya, tapi kami persembahkan sama Tuhan. Ya. Awalnya dia ingin jadi dokter atau psikolog, tetapi kami orang tua sudah mendoakan dia, Tuhan, tidak ada pekerjaan yang terindah selain melayani Tuhan. Sekalipun anak satu-satunya, kami mau persembahkan dia untuk Tuhan. Saya mau dia berkat bagi banyak orang, supaya dia bisa membantu kerajaan Allah. Sekalipun prosesnya nggak mudah, saudara. Sebetulnya dia sudah sempat masuk sekolah teologi, tapi saudara nggak kuat proses di asramanya. Nah, itu sebetulnya ya. Makanya pulang dan bersyukur dalam seizin Tuhan dia ada di sini. Bapak Ibu Gembala waktu kami main ke sini, waktu itu si Ai masih di Bandung. Jadi cerita-cerita tentang keadaannya, Bapak Ibu Gembala bilang, bawa aja ke sini, katanya dia. Ada banyak mahasiswa sekolah teologi, nanti mungkin dia akan belajar di sana. Ada juga kakak dari sekolah teologi Manado juga yang ada di sini, mungkin bisa saling membentuk gitu. Nah, akhirnya dalam seizin Tuhan besoknya ya kami langsung ke sini, saudara. Saya sama bapaknya si Ai langsung pulang. Besoknya pagi kami pulang ke Riau untuk mengembalakan jemaat di sana. Di sini kami dititipkan kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Dan saya percaya ini adalah bagian Tuhan dalam kehidupan keluarga kami ya. Dan saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kemungkinan ya tinggal hari ini dia ibadah di sini. Ya, saya akan bawa dia pulang ke Riau. Saya bilang begini, kau sudah mengalami proses, berarti belum seizin Tuhan kau ada di sekolah teologi, namun jangan kecewa. Ya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini atas seizin Tuhan yang harus kau syukuri. Ya, baru tadi saudara di bis mau datang, saya katakan sama dia, ayo pulang aja ya, kita dulu ke sana. Mami masih butuh kau di sana, gitu ya. Kami butuh, saya rindu sekali di waktu-waktu yang dia belum masuk sekolah teologi, kami bertiga bergandengan tangan melayani Tuhan, saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung. Itu kerinduan kami, karena memang sejak kecil kami sudah doakan dia jadi hamba Tuhan. Jemaat Tuhan bantu doa dia ya, supaya dia berhasil jadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan, yang penuh dengan kerendahan hati dan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Bantu doanya, doakan. Mungkin dia malu mau katakan tadi, karena memang baru di bis tadi kami datang, baru saya katakan sama dia. Dia pun kaget, tapi awalnya memang gak mau, dia mau di sini, saudara. Dia lebih suka di sini. Saya mau dibentuk di tempat ini, katanya. Karena di rumah dia, saya bilang kau harus lewati pembentukan kalau mau jadi hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu harus dibentuk luar dan dalam, supaya betul-betul bisa siap dipakai Tuhan dimanapun Tuhan izinkan kau melayani pekerjaan Tuhan. Nah, puji Tuhan mungkin. Dan demikian kesaksian kami ya. Saya rindu sekali kami menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Pujian ini adalah pujian kesukaan kami. Jadi pujian andalan kami dimanapun kami pergi, kami berada. Ya, pujian ini mengatakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah seizin Tuhan. Jadi kita harus belajar menerima proses dari Tuhan ini, ya, sebagai pembentukannya Tuhan, sebagai anugerah Tuhan. Kita harus belajar bersyukur di hadapan Tuhan. Mungkin ada mahasiswa tahu lagunya Semua Yang Terjadi Dalam Hidup ini gitu. Boleh mainkan musiknya, ayo. Ayo. Jangan terlalu lama waktunya. Ayo. Yang penting untuk kemuliaan Tuhan, amin. Amin.
saudara nanti baca ayat 14 kita bergantian ya. Firman Tuhan saat ini diberikan perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kekudusan dan kasih pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan, silakan duduk. Semuanya saya mau minta izin ya. Bisa nggak saya sampaikan firman Tuhan di bawah ini aja? Bisa Ibu Gembala ya? Jadi saya pindah ya. Saya lebih suka dekat dengan jemaat saudara. Puji Tuhan saudara, itulah bagian kebenaran firman Tuhan yang baru kita bacakan. Ya, sesuai dengan yang sudah dipublikasikan di Gembala ya. Judulnya Hidup Kudus saudara ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kehidupan dunia sekarang, dosa itu biasa-biasa aja ya. Ya. Orang mau melakukan dosa nggak ada takutnya lagi gitu ya. Orang mau hidup kudus itu sudah kayak susah gitu. Dengan teknologi yang semakin canggih, dengan dunia yang saat-saat ini sebetulnya akan menuju kebinasaan, orang itu jadi nggak takut untuk melakukan dosa. Termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara kekasih di dalam Tuhan, saya nggak akan panjang firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sebagai murid-murid Tuhan, harus hidup kudus. Sekali lagi, kita semua orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bukan cuma sekedar kita datang memuji, menyembah, memuliakan Allah, namun dituntut kepada kehidupan kita untuk selalu hidup kudus. Sekalipun saat-saat ini untuk pelihara hidup yang kudus itu sangat sulit. Betul saudara, sangat sulit orang untuk hidup kudus di saat-saat dunia seperti ini saudara ya. Orang gak takut lagi berbuat dosa, orang gak takut lagi untuk hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya dan saudara saat ini akan dibekali dengan firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajarkan tetap pertahankan hidup kudus. Sekalipun dunia ini memang sulit ya bagi kita untuk melawan gitu ya keadaan dunia yang akan membawa kita untuk selalu hidup di dalam dosa, untuk tidak hidup kudus di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Kita akan belajar bersama-sama dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini. Ada beberapa bagian yang saya bisa diberkati lewat bacaan ini tentang hidup kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Yang pertama saudara, kita bisa baca di dalam ayat 1 hingga ayat 15 hingga ayat 16. Saya nggak usah baca supaya nggak panjang ya. Saudara kan ada Alkitab, baca aja ya. Kenapa kita harus hidup kudus di tengah-tengah dunia yang saat ini sulit ya untuk kita berbuat untuk kita melakukan kebenaran ya. Saudara kekasihan Tuhan, mengapa kita harus hidup kudus? Karena yang pertama di dalam ayat tadi 15 dan 16 dikatakan kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus adanya. Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang kudus adanya. Jadi sudah selayaknya saya dan saudara sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai hamba-hambanya Tuhan, sebagai murid-muridnya Tuhan harus hidup kudus
seberang kita kan, mereka aja mau berdoa bersih-bersih dulu. Itu luar biasa, bersih-bersih dulu. Menyatakan, jangan ada kotor waktu saya mau masuk di baiknya Tuhan. Mereka bersih-bersih dulu saudara. Sebagai orang percaya kita punya Allah yang Maha Kudus, Allah yang kudus adanya, dan Dia menuntut juga kita sebagai orang yang percaya, sebagai penyembah-penyembahnya harus hidup dalam kekudusan. Karena menghampiri Tuhan bukan jangan main-main kalau kita hampiri Tuhan. Saudara-saudara semua yang dipercayakan melayani di tempat ini, saudara yang Tuhan percayakan melayani apa saja, diharap hidup dengan kekudusan hidup saudara. Karena tempat ini bukan main-main saudara. Ini adalah kekudusannya Tuhan. Jangan kita main musik, kita WL, kita pelayanan apa saja, sekedar mau tampil aja. Yang penting saya dipercayakan melayani. Tetapi waktu mau melayani aja begitu saja, tanpa bereskan hidupnya dengan Tuhan. Saya di sana saya ajarkan jemaat Tuhan di sana. Yang Tuhan percayakan kami layani. Ketika engkau dipercayakan melayani, tangkap itu. Itu adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Dan ketika engkau sudah dipercayakan melayani, peliharalah hidup kudusmu. Datang di hadirat Tuhan harus dalam kekudusan. Bersihkan hidupmu, persiapkan. Datang berdoa. Makanya di setiap jemaat saudara, kalau orang-orang yang melayani Tuhan, ada waktu berdoa ya. Bahkan ada peraturan kadang dalam gereja, sekalipun sudah dijadwalkan, kalau nggak datang doa nggak boleh melayani. Di sini ada ibu gembala. Ya. Kenapa? Di dalam kita doa itu, hamba-hamba Tuhan berdoa mempersiapkan dirinya untuk masuk di hadiratnya Allah, untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang Maha Kudus. Jadi jangan main-main. Saya ajarkan berdoa. Kau harus belajar hidup kudus. Sekalipun agak susah, tapi ada Roh Kudus yang akan membantu kita untuk belajar hidup kudus. Betul saudara. Kemarin sempat di sini saudara, adek siapa namanya suka kan dekat sama dia. Baru dia mau bujuk adek, dia bilang gini, es krim galanya. Ayo sini, nanti kasih es krim. Saya tengok nggak dikasih es krimnya. Saya bilang kau bohong loh. Jangan anggap itu tidak dicatat oleh Tuhan. Bohong loh. Saya selalu ajarkan kepada anak saya, keluarga kami bertiga, belajar hidup kudus, belajar jujur dengan hidup ini. Jangan kita jadikan perkataan kita kan cuma menakuti anak. Tidak boleh sebetulnya saudara. Bagi saya, nggak tahu bagi saudara, tapi bagi saya, kadang juga orang tua begini nakuti anak. Ada polisi di situ, karena takut nanti anak kan mau melawan kita gitu kan. Kadang begitu orang tua ya. Nggak tahu orang tua di sini kalau kayak gitu, tapi di sana situ banyak ya. Nakuti anak-anak, tapi bohong. Ada polisi di situ, nanti bohong di situ. Ada polisi, padahal nggak ada polisi. Kalau buat saudara bohong itu atau enggak? Bohong atau enggak? Bohong itu betul. Kalian yang bilang ya, perkataan dijaga, tingkah laku dijaga, hati dijaga, pikiran dijaga, segenap hidup kita dijaga, supaya tetap ada dalam kekudusannya Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Bagaimana saudara-saudara yang melayani dipakai Tuhan? Saudara akan transfer ya berkat kepada jemaat kalau kalian melayani tidak ada dalam kekudusan. Tidak guna saudara. Jemaat tidak akan merasakan apa-apa saudara. Tuhan bahkan Dia yang kepala. Saya bilang kepada jemaat kalau nggak siap jangan. Saya selalu katakan jaga kekudusan ini. Kita akan melayani Allah yang Maha Kudus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus adanya. Belajarlah untuk pelihara kehidupan yang kudus. Karena setiap saat kita harus berhubungan dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Dan setiap saat kita butuh Tuhan. Waktu kita mau butuh Tuhan, kita panggil Tuhan. Apakah kita dalam kekudusan? Pelihara kekudusan hidup. Sekalipun dunia saat ini sulit kali kita untuk hidup kudus, saudara. Memang sangat-sangat sulit. Betul saudara. Kadang ada orang yang berkata begini, kan saya berbohong demi kebaikan. Ada begitu kan? Saya berbohong kok demi kebaikan. Ada kan di sini yang pernah begitu? Oh, ngaku ya. Berarti yang mengaku ini mereka yang melakukan ya. Yang punya pengalaman ya. Bapak ibu, termasuk saya juga dulu pernah begitu saudara. Iya. Jadi perlu sekali jaga kekudusan itu dalam segala hal, pikiran, hati, tindakan, perkataan. Ya, karena kita punya Tuhan yang Maha Kudus. Kudus, kuduslah Tuhan.
kecuali kita yang nggak mendengarkan suara Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu permanen di hati kita, ya. Belajar hidup kudus karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kudus. Penting sekali, saudara, kita jaga kekudusan. Itu yang pertama, kita harus hidup kudus karena apa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Kita harus hidup kudus. Yang kedua, kita harus hidup kudus karena apa, saudara? Kita akan menghadap pengadilannya Tuhan. Kita semua harus belajar hidup kudus, harus berusaha untuk hidup kudus itu sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Satu kali kelak kita akan menghadap pengadilannya Tuhan. Dan pengadilan Tuhan tidak seperti pengadilan di dunia ini. Di dunia ini bisa kita sombongkan, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Tapi Tuhan boro-boro kalian mau sombong, nggak bisa. Ya, sekali salah ya tetap salah, sekali dosa ya tetap dosa, tetap ada catatannya. Jangan main-main, saudara. Firman Tuhan aja bilang, firman Tuhan juga katakan kan, perkataan sia-sia kita keluar dari mulut aja harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan main-main, saudara ya. Perkataan kita aja yang sia-sia, bayangkan kita harus bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Ya. Tindakan-tindakan kita, segala hal dalam hidup kita, segala yang tersembunyi sekalipun di hati kita, kejahatan-kejahatan, hal-hal dosa yang tersembunyi pun di hadapan manusia, di hadapan bapak ibu gembala, di hadapan suami, istri, anak-anak, orang tua, siapa saja, Tuhan tahu. Mungkin di sini ibu bapak ibu gembala nggak tahu ya, waktu mereka naik di mimbar ini baru melakukan dosa sebetulnya. Gembala nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan mau pakai mereka yang kudus ya, bukan tidak. Sekalipun engkau naik melayani, kalau nggak ada kekudusan percuma. Jemaat nggak akan diberkati Tuhan, nggak akan. Dan akan terasa, saudara sendiri pasti akan merasa. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh ada menyerahkan diri kepada Tuhan, dia menyerah, mempersiapkan diri, minta kekudusan, kelayakan daripada Tuhan, akan terasa di dalam ibadah. Amin, saudara. Amin. Betul, akan terasa. Jemaat saya, bukan jemaat saya ya, jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan kami gembalakan, kalau mereka ibadah, mereka orang-orang yang sudah betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka bisa membedakan. Gitu. Saya diberkati kali ini, pelayanan ini luar biasa. Dia ingin puja betul-betul bawa kita jemaat Tuhan di hadirat Tuhan, sampai betul-betul mereka mau disampaikan firman Tuhan sudah siap betul jemaat Tuhan. Sampai betul-betul diberkati, bukan cuma di tempat ini diberkati, namun berkat itu dibawa pulang dan jadi saluran berkat. Amin. Karena kita orang percaya diberkati untuk memberkati. Ya, makanya kalau kita mau diberkati juga Tuhan, kita harus belajar hidup kudus. Karena yang kedua tadi juga kita akan menghadap pengadilannya Tuhan itu dalam ayat 17a ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, kita akan dihakimi. Jadi hati-hati dengan hidup kita, hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan hati kita. Ya, belajar hidup kudus. Karena ingat, bukan saya yang bilang, saudara, firman Tuhan yang bilang. Saya cuma alat yang untuk memperingatkan, mengingatkan juga. Bukan cuma saudara, tapi saya juga. Firman Tuhan kan pedang bermata dua, itu jemaat untuk saya, ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Belajar hidup kudus karena apa, saudara? Satu kali kelak kita akan menghadap pengadilannya Tuhan. Hidup kita di dunia hanya sementara saja. Kita cuma menumpang di dunia ini. Ada satu kali kelak Tuhan akan datang. Dia akan menghakimi saya dan saudara. Ya, makanya seperti yang saya katakan tadi, penghakiman Tuhan beda dengan penghakiman di dunia. Kalau dunia bisa kita sombong, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Tapi kalau dengan Tuhan tidak bisa, saudara. Saudara pun sudah menangis-nangis sama Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Dulunya saya nggak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dulunya waktu saya memberi tidak dengan segenap hati saya. Dulunya ketika saya mau melakukan sesuatu bukan dari dasar hati saya. Saya mau cukup supaya dilihat oleh orang dan orang menganggap saya hebat. Padahal Tuhan bilang begini, kamu cuma cari perhatian saja. Tuhan tahu, saudara. Tetapi ketika kita lakukan segala sesuatu dengan ketulusan, yang pasti Tuhan akan kerjakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan selalu ingat, kenapa kita harus hidup kudus? Yang pertama, bukan hanya Allah yang kita sembah itu Allah yang Maha Kudus, namun yang kedua, satu kali kelak kita akan menghadap pengadilannya Tuhan. Dan tidak ada satu manusia
ada pengadilan Tuhan. Yang ketiga yang terakhir, kenapa kita harus hidup kudus? Karena firman Tuhan dalam pembacaan ini juga mengatakan kita harus hidup kudus karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dosa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia datang ke dalam dunia ini, tinggalkan tempatnya yang mewah, yang nyaman. Di surga sana dia mau datang menjadi hamba, menyerupai seorang hamba, disalibkan saudara tanpa dosa. Saya kalau merenungkan kematian Yesus nangis saudara. Nangis saudara. Saya katakan Tuhan, saya yang harus dihukum Tuhan. Tapi Tuhan, saya bersyukur Engkau menanggungnya untuk saya. Karena apa? Kasih Tuhan itu besar bagi saya dan saudara. Dia datang ke dalam dunia ini, mati disalibkan, darahnya tercurah, tubuhnya dicabik-cabik. Karena apa? Kasihnya kepada saya dan saudara. Supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Dosa kita ditebus oleh darah yang Allah yang kudus, darah Yesus yang kudus. Makanya di sini firman Tuhan bilang kan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Syukuri kita adalah orang-orang ditebus oleh Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, Dia tidak berkorban di atas kayu salib, binasa semua kita saudara. Semua kita pasti ada di neraka saudara. Makanya belajar hidup kudus, hargai pengorbanan Tuhan Yesus saudara. Hargai pengorbanan Yesus dengan selalu taat setia kepada Tuhan. Datang ibadah tanpa didorong-dorong, tanpa diberikan semangat. Memang itu lahir dari hati kita yang paling dalam. Karena saya butuh Yesus. Yesus sudah berkorban untuk saya. Apa yang harus saya balaskan kepada Tuhan? Apa yang harus saya balaskan kepada Tuhan? Selain puji dan sembahkan, Tuhan rindukan pujian penyembahan saya dan saudara. Karena apa? Tuhan gak bisa puji dirinya sendiri. Dia butuh orang percaya untuk datang memuji menyembahnya. Makanya waktu kita ibadah saudara, sungguh-sungguh. Waktu memuji Tuhan, sungguh-sungguh memuji Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan di hati. Indah kok saudara. Indah kali kalau kita ada dengan Tuhan. Indah kali kalau kita ada di hadirat Tuhan. Mungkin orang di sekeliling kita tidak mengerti dengan kita. Banyak orang di sekeliling kita sekalipun itu sudah suami, sudah istri, anak-anak orang tua. Ya, pendeta. Dia tidak tahu seluruh catatan kita. Namun Yesus itu kepeduliannya nyata bagi saya dan saudara. Dia bukan hanya mau berkorban di kayu salib, namun Dia menawarkan dalam kehidupan kita. Dia mau menolong kita dalam segala keadaan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Percaya Tuhan itu selalu setia dalam kehidupan kita. Hargai pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Tetap hidup kudus. Tuhan itu penolong yang setia. Dia tahu dimanapun kau berada. Dia tahu apa yang di pikiranmu. Dia tahu apa yang di hatimu. Dia tahu beban-beban. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, sekalipun musim demi musim harus berganti, suka duka silih berganti, kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Kasih Tuhan itu abadi, bukan cuma mengasihi kalau dapat kasih dari seseorang. Ya, saudara. Ya. Kita pun membuat jahat, Tuhan tetap kasih kita. Tapi kalau manusia, banyak kali waktu orang berbuat baik sama kita berbuat baik ya. Ketika kita disakiti, sulit bagi kita untuk mengasihi. Makanya perlu belajar kepada Tuhan Yesus. Dia aja mau berkorban di salib. Hiduplah kudus senantiasa. Ya, hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Belajar, sekalipun memang sulit, saudara. Sulit apalagi dengan kehidupan dunia sekarang ini ya. Apalagi sekarang HP ini di tangan, saudara. Ya, banyak bantuan nih HP ini.
Jangan seharian itu di HP yang paling banyak. Adakanlah waktu dengan Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, itu sangat bermanfaat. HP banyak akan merusak kita kalau kita tidak menggunakan dengan hal-hal yang positif, saudara. Ya, hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Karena pengorbanan Tuhan Yesuslah yang membuat kita berharga di mata Tuhan. Kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Belajarlah hidup kudus. Karena yang pertama, saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus adanya. Makanya kita harus hampiri Dia dalam kekudusan. Kita juga harus hidup menyesuaikan diri dengan Allah kita, dengan Bapa kita yang adalah Maha Kudus. Dan yang kedua, kita harus hidup kudus karena kita akan menghadap pengadilan Tuhan pada nantinya. Dan pengadilan ini tidak akan pandang bulu, saudara. Ya, tidak salah benar-benar. Yang ketiga, kita harus hidup kudus karena apa? Kita bersyukur karena Tuhan Yesus boleh berkorban tanggung dosa kita, dosa warisan sejak Adam dan Hawa, ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua lewat firman Tuhan saat ini. Kita tetap berdoa, Roh Kudus, tolong saya untuk semakin mengerti firman Tuhan. Roh Kudus, bantu saya untuk bisa melakukan firman dengan taat dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih ya untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa mengajar firman Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Gembala, para majelis, semua jemaat yang ada, ya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, saya nggak tahu masih bisa nggak kemudian hari saya ada di tempat ini. Namun hari ini saya percaya saya sudah melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, membagi berkat untuk saudara. Saudara juga tetap doakan kami hamba Tuhan. Doakan Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Nggak mudah melayani Tuhan. Ya, seperti anak saya sudah saksikan. Dia dulunya sebetulnya nggak mau sama sekali jadi hamba Tuhan. Karena apa? Kesehariannya dia dengan kami. Waktu kami terjun pelayanan di Riau, saudara, sulit mulai dari nol juga, ya. Tapi masih di sini luar biasa juga pengalamannya sebetulnya. Tetapi dia sampai 1 tahun kami berhentikan sekolah kelas 3 SD waktu kami terjun pelayanan di sana, langsung satu keluarga baru. Akhirnya saudara juga setelah ini 1 tahun juga harus berhenti. Dia kecewa sebetulnya. Kenapa Tuhan izinkan begini? Waktu kami memulai melayani, saya kan sudah berkorban 1 tahun katanya. Korbankan demi cari pelayanan orang tua saya. Sekarang juga sudah tamat SMA, saya juga harus belum lanjut kuliah. Tapi saya bilang, Tuhan punya tujuan baik. Tuhan mau bekerja untuk kamu jadi hamba Tuhan, bukan harus sekolah kita, tapi lebih bagus sekolah kita. Tetapi untuk saat ini mulai lebih berbenah diri lagi, ya, betul-betul siap supaya ketika kita terjun di dalam ladangnya Tuhan, kita siap, kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Hargai Bapak Ibu Gembala di tempat ini, ya. Hormati Bapak Ibu Gembala, kalian semua harus saling mendukung para majelis, ya. Jemaat Tuhan, ya, saling pedulilah kalian, ya, saling mengingatkan. Itulah kalau gembala dengan jemaat kan hubungan orang tua dengan anak, ya kan? Hubungan bapak dengan anak. Jadi jangan malu kalau jemaat ada apa sama gembala perlu katakan, tapi jangan juga malu-maluin gitu, ya. Ya, saudara, maksud saya orang Bapak Ibu Gembala juga orang tua kami. Mereka sangat menyayangi saudara. Mereka juga berjaga-jaga dengan iman saudara. Mereka baca berdoa menangisi jemaat Tuhan. Mereka pasti sebut satu persatu jemaat Tuhan. Tapi jemaat Tuhan belum tentu setiap hari ada berdoa dengan Ibu Gembala, Bapak Ibu Gembala, ya. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan pelayanannya. Tuhan berkati semua, tetap giat, semangat di dalam Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan selagi Tuhan kasih kesempatan bagi kita. Karena ada waktunya, nggak ada lagi kesempatannya. Nah, puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Saya itu kita nyanyi lagi pujian tadi yang mau masuk firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, saat ini kita akan ada di hadirat Tuhan. Tetaplah di hadirat Tuhan. Kalau saudara merasa gak penting untuk masuk keluar tempat ini, tetaplah di tempat dudukmu. Berdiri, datang di hadirat Tuhan. Kita akan bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan yang Maha Kudus ada di tempat ini. Dia mengerti, Dia tahu keadaan hidup saya dan saudara saat ini. Dia selalu mengajarkan hal-hal yang benar dalam kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi, kalau bisa hentikan kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau tidak penting, saudara betul-betul sungguh-sungguh ada di hadirat Tuhan saat ini.
Kita akan naikkan pujian tadi. Kemanakah kami mencari kasih sejati hanya dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin Tuhan. Amin Yesus. Lakukan pujian ini sebagai pujian doa kita di hadapan Tuhan. Kemanakah kita akan mencari kasih sejati selain di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita imani. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.